pertanyaan saya ke Bang Rifai, karena Bang Rifai bersama Pak Joko Widodo yang melaporkan pasal 32, 35, padahal itu basisnya ilmiah. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, bisakah kami, tim kuasa hukum dan publik diberikan satu pencerahan hukum, bagaimana menjelaskan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 32, 35, sehingga kemudian ada keyakinan bahwa ini bukan hasil penelitian ilmiah, tetapi ini adalah suatu tindak pidana. Bisa nggak dijawab, diuraikan unsur-unsur deliknya? Saya pengen dengar. Sebenarnya ini yang menjawab adalah harusnya penyidik atau jaksa. Tapi saya coba jelaskan. Karena apa yang buka pasal 32, 35? Ya, saya jelaskan ya. Ini colong start ya. Jadi gini, pada saat mereka melakukan tindakan fitnah atau pencemaran nama baik, itu dilakukan dengan dua cara. Secara lisan di sosial media, makanya ada 27A. Lalu kedua, ini yang buat kami menjadi perhatian betul, melakukan atraksi IT ya di tayangan-tayangan IT menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan mengklaim diri sebagai digital forensik, seolah akhirnya disimpulkan ijazah ini punyanya Dul Matno. Hebat betul loh ya. Pak Jokowi yang selama ini merasa kuliah menyelesaikan 5 tahun, menerima dari UGM, tahu-tahu dia bilang, Pak Rifai, ada sebuah kegiatan IT yang bilang ini punya Dul Matno. Saya penasaran. Karena menurut pandangan Pak Jokowi, namanya kemajuan teknologi itu bukan untuk memutarbalikkan fakta sesuatu yang benar dan salah. Pertanyaannya, mohon maaf, selama ini pemahaman teman-teman, kegiatan ini adalah ijazah asli menjadi palsu. Bukan. Justru kegiatan digital forensiknya bahwa seolah-olah asli dan sah. Itu yang diatur 35. Padahal buat kami tidak, dan ini sudah dikuatkan oleh para ahli. Jadi seperti itu. Berarti ya. Pertanyaan saya belum dijawab oleh Bang Rifai ya, terkait dengan unsur delik di dalam pasal 32 dan 35. Saya tadi berharap sebetulnya jangan hanya peristiwanya yang digambarkan, tetapi analisa-analisa yuridisnya itu yang lebih penting. Ya, pasal 32 bunyinya kan begini. Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, mengubah, menambahkan, mentransmisikan ya suatu dokumen elektronik milik pribadi atau milik publik. Itu unsur pidananya harus dijelaskan. Unsur setiap orang itu adalah melekat di situ adalah unsur subjektif. Di dalam ilmu hukum pidana, unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Unsur yang kedua adalah unsur sengaja. Di mana ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana? Di situ nggak ada niat untuk menghina, niat untuk mentransmisikan, untuk mengubah. Dan mereka tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah mengubah dokumen elektronik ini. Dokumen elektronik ini yang unggah pertama adalah Dian Sandi. Unsur 32 nggak pernah memotong. Mereka menganalisa. Dan tidak gini. Dan mereka tidak punya niat. Mereka tidak punya niat. Berarti Bang Rifai tidak memahami unsur delik pasal 32 dan pasal 35 secara ilmu hukum pidana materi. Saya ingin masuk ke pasal 35. Ini nggak memahami. Berarti Bang Rifai nggak memahami unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Sebentar. Persidangan lah yang membuka ya. Saya juga nggak mau terpancing. Nanti udah ketahuan. Tidak ada merubah. Karena abang yang melaporkan pasal 32, 35. Kalau nggak terbukti nggak mungkin. Abang harusnya bisa menguraikan unsur-unsur delik pasal kalau tidak dan terbukti. tidak pernah dilakukan analisa yuridis. Dan yang menaikkan penyidik bukan kami. Penyidik tidak pernah melakukan analisa yuridis. Yang abang gambarkan itu hanyalah suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa hukum. Tetapi ketika kita masukkan dalam penerapan pasal, maka unsur deliknya harus jelas. Abang tidak mampu melakukan analisa unsur delik. Nanti kita pasal lihat 32, pasal 35. kami semua tetap sudah